Iran tarik diri dari Piala Dunia. Here we go, Lingard menuju Brazil. Derby London siap membara. Hansi Flick nyaris gagalkan hat-trick Yamal. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Iran tarik diri dari Piala Dunia di Amerika Serikat. FIFA menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di Iran menyusul aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA belum mengindikasikan adanya perubahan terkait partisipasi Iran dalam turnamen tersebut dan menegaskan akan terus mengikuti perkembangan situasi. Here we go, Lingard menuju Brazil. Corinthians resmi mencapai kesepakatan untuk merekrut Jesse Lingard dengan status bebas transfer. Mantan pemain Manchester United ini sepakat secara lisan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan dan memilih Corinthians dibandingkan kepindahan ke MLS. AC Milan makin dekat gait Andre Luiz dari Corinthians. AC Milan dikabarkan tengah dalam pembicaraan lanjut untuk merekrut Andre Luiz dari Corinthians pada Juni mendatang. Gelandang muda kelahiran 2006 itu dibanderol sekitar 12 hingga 13 juta euro. Negosiasi disebut sudah memasuki tahap akhir. Sang pemain pun tertarik pindah ke San Siro. Milan kini terus mengebut proses demi segera merampungkan transfer bakat asal Brasil tersebut. Pedri sang jenderal sejati. Masuk sebagai pemain pengganti, Pedri langsung memberi warna berbeda bagi Barcelona. Hanya dalam 31 menit, ia mencatatkan 1 assist dan 1 pre-assist. Lebih dari sekedar angka, Pedri menghadirkan kontrol, ketenangan, dan kecerdasan dalam mengatur tempo permainan. Bersamanya di lapangan, Barca terlihat lebih dominan dan jauh lebih berbahaya. City harus terus panaskan mesin. Sejauh musim 2025-2026, Manchester City masih menunjukkan konsistensi di seluruh kompetisi. Di Liga Primer, mereka hanya terpaut 2 poin dari Arsenal. Menjaga persaingan gelar tetap terbuka. City juga telah mencapai final Piala Carabao, sementara di Liga Champions, mereka masih bertahan hingga babak 16 besar. Masih berjuang di semua lini. Kesimpulannya, mesin Pep Guardiola harus terus panas. Derby London siap membara. Laga panas tersaji saat Arsenal menjamu Chelsea dalam duel syarat gengsi. Pertemuan dua rival sekota ini selalu menghadirkan tensi tinggi, duel keras dan atmosfer luar biasa. Arsenal tampil lebih stabil musim ini, namun Chelsea punya kualitas untuk memberi kejutan. Prediksi pertandingan berjalan ketat dengan tempo tinggi dan The Gunners sedikit lebih difavoritkan. Slot puas dengan perkembangan tim. Liverpool tampil dominan saat menaklukkan West Ham 5-2 di Anfield. Unggul 3 gol sejak babak pertama, The Reds menunjukkan efektivitas terutama lewat situasi bola mati. Meski masih ada celah setelah kebobolan 2 gol ke gawang Alisson Becker, Arne Slot menilai timnya mengalami perbaikan signifikan, khususnya dalam memaksimalkan set piece. Tren positif pun terus berlanjut bagi Liverpool. Van Dijk, tembok kokoh yang kini tajam di depan gawang. Kapten Liverpool Virgil van Dijk
kembali menunjukkan kelasnya di Premier League. Dalam 6 pertandingan Liga terakhir, ia sudah mengkoleksi 3 gol, termasuk 1 gol terbarunya hari ini. Statistik ini terasa spesial karena Van Dijk adalah seorang bek tengah. Selain menjadi pilar kokoh di lini pertahanan, ia kini juga tampil sebagai ancaman nyata saat situasi bola mati. Performa komplit yang menegaskan statusnya sebagai salah satu bek terbaik dunia saat ini. Bayern semakin dekat dengan gelar. Bayern Munich kian kokoh di puncak Bundesliga setelah memperlebar jarak menjadi 11 poin dari pesaing terdekat Borussia Dortmund. Dengan keunggulan sebesar itu, peluang Bayern untuk kembali mengangkat trofi semakin terbuka lebar. Konsistensi dan mental juara di Rotten musim ini membuat mereka nyaris tak tersentuh dalam perburuan gelar. Newcastle mejan di kandang. The Magpies tengah mengalami rentetan hasil kandang domestik terburuk dalam 12 tahun terakhir, sebuah catatan yang menjadi perhatian serius musim ini. Di kompetisi Liga, pertahanan Newcastle di kandang belum menunjukkan kestabilan. Hingga saat ini mereka telah kebobolan 23 gol, jumlah yang hanya lebih tinggi dibandingkan West Ham dan Wolverhampton. Statistik ini menegaskan tantangan besar yang harus segera dibenahi jika Newcastle ingin kembali kompetitif di papan atas. Kane resmi jalani musim tertajam sepanjang karir. Kemenangan terbaru Bayern Munchen di Bundesliga diwarnai keberhasilan Harry Kane mengukir rekor pribadi. Dia sekarang sudah mencetak 45 gol di semua kompetisi musim ini. Rinciannya 30 gol di Bundesliga, 6 di DFB Pokal, 8 di Liga Champions, serta 1 di Piala Super Jerman. Kane memecahkan rekor gol terbanyak untuk klub dalam satu musim kompetisi. Pencapaian terbaiknya sebelum ini adalah membukukan 44 gol. Kevin Dix dapat pujian setinggi langit dari supporter. Borussia Mönchengladbach meraih kemenangan tipis 1-0 atas Union Berlin. Gol penalti pemain timnas Indonesia Kevin Dix pada masa injury time memastikan 3 poin bagi Die Vollen. Sebagai aktor utama dalam keberhasilan tersebut, Dix lantas mendapat banyak pujian dari penggemar Gladbach di Jerman. Tanpa Erling Haaland, Manchester City lebih tajam. Absennya Erling Haaland dalam kemenangan 1-0 Manchester City atas Leeds United justru menghadirkan statistik yang mengejutkan. Statistik menunjukkan bahwa sejak awal musim 2022-2023, Manchester City berhasil memenangkan 14 dari 18 pertandingan liga mereka tanpa Haaland, dengan rata-rata 2,4 poin per pertandingan saat ia absen, dibandingkan dengan 2,1 poin saat ia bermain. David Moyes puji performa Everton. Manajer Everton David Moyes memberikan komentar terkait keberhasilan timnya meraih kemenangan saat mereka tandang ke markas Newcastle United. The Toffees berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-3. Moyes mengaku puas dengan kemenangan ini dan ia memberikan pujian bagi performa mengesankan yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Slot memberikan kabar buruk tentang cedera Wirtz. Arne Slot mengungkapkan bahwa ia tidak mengharapkan Florian Wirtz pulih dari cedera tepat waktu untuk pertandingan Liverpool berikutnya melawan Wolves. Gelandang serang asal Jerman itu absen dari skuad Reds dalam kemenangan 5-2 atas West Ham United karena masalah punggung, dan manajernya tidak yakin bahwa mantan bintang Bayer Leverkusen itu akan tersedia untuk pertandingan Premier League berikutnya. Pedro Neto bicara target di Chelsea.
Pedro Neto menegaskan bahwa ekspektasi tinggi di Chelsea justru menjadi sumber motivasi saat memasuki fase akhir musim 2025-2026. Winger asal Portugal itu menilai standar besar klub mendorong dirinya dan rekan setim untuk terus berkembang dan memburu trofi. Ia juga menegaskan ambisinya untuk mengulang kesuksesan musim lalu saat The Blues menjuarai Conference League dan Piala Dunia antar klub. Lolos ke UCL harga mati untuk MU. Manajer Manchester United Michael Carrick bicara seputar target timnya untuk lolos ke Liga Champions di musim depan. Ia menyebut bahwa target itu tidak bisa ditawar dan timnya harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Saat ini Manchester United berada di peringkat keempat klasemen sementara IPL, sehingga kans mereka untuk lolos ke UCL musim depan masih terbuka lebar. Fabregas tegur Nico Paz. Cesc Fabregas mengambil langkah tegas dengan meninggalkan bintang muda asal Argentina Nico Paz di bangku cadangan dalam laga melawan Lecce. Tindakan disiplin ini diambil setelah Paz terlambat datang ke jamuan makan tim menjelang pertandingan. Keputusan Fabregas ini bertujuan memberikan pesan tegas kepada seluruh skuad. Momentum kebangkitan Inter Milan. Inter versus Genoa menjadi laga penegas karakter Inter Milan setelah kegagalan mereka di Liga Champions beberapa hari sebelumnya. Kemenangan 2-0 di San Siro menghadirkan jawaban atas tuntutan reaksi cepat dari ruang ganti Nerazzurri. Jan Sommer mengakui kemenangan ini membawa arti emosional bagi seluruh skuad setelah tersingkir dari Liga Champions. Inter memanfaatkan laga ini untuk menegaskan bahwa musim mereka belum kehilangan arah. Hansi Flick nyaris gagalkan hat-trick Lamine Yamal. Winger Barcelona Lamine Yamal girang dengan hat-trick yang ia ciptakan ke gawang Villarreal baru-baru ini. Yamal menyebut bahwa ia nyaris gagal mencetak gol ketiganya di laga ini. Pasalnya Hansi Flick sempat ingin menariknya keluar di babak kedua. Namun sang winger sempat memohon kepada sang manajer agar ia tidak diganti terlebih dahulu dan ia senang Flick mempercayainya dan ia sukses mencetak hat-trick di laga ini. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!